warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami'al Ma'mur Klender, akhina fillah Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Irianto Wal MA. Hadir bersama kita guru kita Profesor Dr. Aceh Rahmat MPD, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Abdul Qadir Isa. Juga kita niatkan semoga dengan keberkahan majlis Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah sehatkan badan kita, dan rumah tangga kita tambah sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang menghantar kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Alla hadhihi niyyah wa niyyatun salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Niat i'tikaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jamaah kita sampai di halaman 49 baris yang keempat ya, dari atas, tentang Hanzalah sebetulnya ya. Kita sedang berbicara atau masih berbicara tentang bersuhbah ya, bergaul dengan orang-orang soleh. Ini dianjurkan betul oleh Allah, dianjurkan betul oleh Al-Quran dan Sunnah. Dalil-dalilnya kita sudah baca dari dalil ayat-ayat ya. Kita diperintahkan untuk berteman, jangan salah pilih teman, bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, orang saleh ya. Kunu masidiqin, diantara dalil ayatnya. Tadi hadis-hadis juga kita sudah baca. Nah, ini yang ke-6 sekarang penguatnya.
Nanti baru dari aqwal ulama, pentingnya kita bergaul dengan orang-orang yang baik-baik, ya. Maka tadi doa salat, Allahumma zidna ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan gabungkanlah kami bersama orang-orang yang saleh, ya. Yang keenam, an Hanzalah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hanzalah, semoga Allah ridha kepadanya, lakini Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Suatu saat, suatu hari, kata Hanzalah, Abu Bakar menemui aku, ya. Faqala kaifa anta ya Hanzalah. Ketika bertemu, Sayyidina Abu Bakar bertanya, Hanzalah, apa kabar anda? Ya, kaifa haluk gitu. Qultu, lalu aku menjawab, nafaqa Hanzalah. Ya, ini Hanzalah lelaki, bukan perempuan, tapi sebetulnya pakai tamar butoh. Maka qala, ya, nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah itu munafik katanya. Lepas itu, aduh, saya munafik saya ini, gitu. Ya, nafaqa Hanzalah, dia ngaku merasa ada sifat-sifat munafik dalam dirinya. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, qala subhanallah, maha suci Allah, ma taqulu, apa yang Anda katakan tadi? Qultu, kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar. Kita kalau berada di sekitar Nabi, di sekitar Rasul, katanya, itu mengingatkan kita selalu dengan sorga, dengan neraka. Ini Pak Heri depannya. Ini kosong, sini. Jadi kalau kita, katanya, duduk bersama Rasul, dekat Rasul, itu kita seakan-akan ingat nama sorga, ingat nama neraka, ya. Terbayang bagaimana indahnya sorga, takutnya kita sama azab neraka, begitu. Karena ra'yal lain, seakan-akan tuh sorga neraka ada di depan kita, gitu. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna, katanya. Namun ketika kita keluar, ya, dari sisi Nabi, artinya beranjak jauh dari Nabi, afasna, kami disibukkan dengan al-azwaja, dengan pasangan, wal aulad, anak-anak, wadai'at, barang-barang yang bersifat dunia, urusan dunia, nasina kathiran, hingga kami akhirnya apa? Lupa sama sorga, lupa sama neraka. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar berkata, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Kata Sayyidina Abu Bakar dengar begitu, ya Allah, Hanzalah aja sahabat yang alim ngaku munafik. Kata beliau, demi Allah, saya juga mengalami yang sama. Pada saya kalau depan Nabi dekat sama Allah, jauh aja. Kalau kita sering di masjid, sering di majelis ilmu, ingat, ya, akan semangat untuk merebut menuju sorga, gitu, takut neraka. Tapi pas kita sudah jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari majelis, nah, lupa kita, lalai kita, jauh kita dari Allah, ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, iya, saya juga mengalami kondisi yang sama tuh. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya dan Sayyidina Abu Bakar bergerak tuh, berangkat, ya, menemui Rasulullah. Kalau dakhala artinya masuk, tapi dakhala ala menemui.
ya, menemui baginda Rasul. Ketika ketemu, nah ini hadisnya saya hidupkan ya, karena jadi saya menerjemah hadis-hadis dalam Gema Insani Pers dulu. Itu bagaimana hadis ini dihidupkan ya. Jadi ketika ketemu Nabi langsung nih fakultu, Hanzalah berkata, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Ibaratnya kayak kita mau udah apa? Udah ya Rasulullah, saya ini munafik banget ya Rasul, begitu. Kita ketemu guru kita, guru doain ya gitu. Ya. Rasul, doain apa ini, saya kayak munafik banget ya gitu ya. Bahasa kitanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian berkata, "Wa madza?" Apa maksud Anda berkata begitu? Kenapa ente ngaku orang munafik? Kenapa? Qultu, Hanzalah menjawab, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannah." Ketika kami berada di sekitarmu, di dekatmu, ya, kami ingat kepada neraka, surga, ka'anna ra'yal 'ain. Seakan-akan itu semua ada depan mata saya. Fa idza kharajna min 'indik afasna al-azwaja wa dhai'ati. Nasina katsiran. Tapi kalau kami sudah jauh darimu, ya, kami disibukkan dengan pasangan-pasangan, dengan istri-istri dan dhai'at, urusan-urusan dunia. Nasina katsiran, hingga kami banyak ya lupanya. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi." Ini wawunya waw sumpah. Ya, waw qasam. Wallahi, walladzi, demi jiwaku yang berada di genggamannya. Berarti demi siapa? Demi Allah. Lau tadumuna ala ma takununa indi. Seandainya engkau istiqomah, konsisten, selalu berada di sisiku, kata Nabi itu, wa fi dzikri, dan selalu ingat sama Allah, ingat syariat Allah. La nilainya lam taukid namanya. Lam taukid termasuk lam al-atil, lam yang tidak punya fungsi dalam merubah barisan, tapi punya penguat makna, ya. La safahatkumul malaikatu, pasti para malaikat akan menjaga kalian, ala furusikum, di atas tempat-tempat kalian, wa fi turuqikum, dan di jalan-jalan kalian. Artinya Pak, kalau kita selalu bersama Allah, itu malaikat selalu jaga kita kemanapun kita berada. Satu tempat, satu lokasi, di jalanan selalu la safahatkumul malaikah. Nah, safahat ya, kumnya jadi maf'ul bi, terletak setelah fi'il. Nah, ini saya mau ingat, ini jamaah saya mengundang, ngajak ngaji pedalam bahasa Arab, pedalam nahu di pesantren. Setiap malam Rabu, malam Sabtu, mulai dari jam 8.30 sampai jam 10, 1 jam setengah. Setiap malam Rabu dan Sabtu, pendalaman, ya, pengkaderan. Kalau malam Sabtu terakhir kita baca Hizb Bahar, baca nasyid-nasyid sufi, dan baca kitab Fathur Rabbani, petuah Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini berhubungan dengan ibu ini nanti. Kita butuh nasihat ulama, butuh berteman dengan ulama, ya, untuk ngajak kita kepada Allah, gitu ya. Yang ada waktu ikut ya, gratis, nggak bayar, hanya bawa niat yang baik karena Allah, ya, ingin jadi orang baik, insyaallah. Taib.
Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan thalatha marat. Jadi kata Nabi apa? Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, seandainya engkau, ini nasihat Nabi kepada Hanzalah bin Abu Bakar, engkau konsisten, kau dawam, ya ngaji terus, duduk terus bersama aku, kata Rasul, dan selalu ingat Allah di mana saja berada, pasti malaikat akan menjaga kalian di setiap tempat-tempat kalian berada, di tempat jalanan berada, ya. Walakin ya Hanzalah, tetapi wahai Hanzalah, sa'ah salatha marat. Nabi menyebut kata-kata sa'ah sampai 3 kali, salatha marat, ya. Maksudnya apa? Tapi ya Hanzalah, kehidupan ini tuh hanya sebentar saja. Sa'a. Ya, kehidupannya hanya sebentar saja. Inna hadhil ahaditha as-salifata az-zikra. Sesungguhnya hadis-hadis yang telah disebutkan di atas tuh sebelumnya, hadis Hanzalah, hadis Abu Dzar, ya, hadis tentang Ibnu Umar, hadis tentang Ibnu Abbas, hadis yang Rasul, itu semuanya katanya yang telah kita sebutkan di atas, wa katsiran wa ghairuha, ya, dan yang lainnya, tubayyinu bi majmu'iha, semuanya menjelaskan, menjelaskan keseluruhannya, ahamiyatu suhbah, tentang pentingnya bergaul dengan orang-orang saleh. Salah cara pilih teman, hancur kita, baik di kantor, baik di pemerintahan, di mana aja. Salah pilih teman, rusak kita. Kata Nabi, lihatlah kepada siapa Anda berteman, ya, jangan salah teman. Wa atharaha fin nufus, dan pengaruhnya berteman di dalam jiwa kita itu penting. Coba bapak berteman dengan orang jahat, berpengaruh nggak? Pengaruh. Berteman orang-orang lalai, pengaruh nggak? Pengaruh. Jauh dari Allah, hatinya gersang. Ya. Wa annaha as-sabilul amaliyu, dan sesungguhnya bergaul, berteman dengan orang-orang saleh adalah jalan yang paling praktis lil islahi, untuk memperbaiki diri kita, wa tarbiyah, dan untuk tarbiyah ruhaniyat kita. Nah, ini penting, ya. Maka Nabi bilang apa? Alaikum bimujalasatil ulama. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Hendaknya kalian sering duduk bareng sama ulama, ya, bukan duduk bareng, ngopi bareng, ngaji kagak ngaji, bukan. Tapi wastimai kalabil hukama, dengerin nasihat-nasihatnya, artinya ikut ngaji. Kalau ngaji jangan ngobrol, lagi jangan ngantuk. Dicatat kita melakukan ketaatan kepada Allah, diampuni dosa-dosanya. Taib, lanjut ya. Wala siyama, terlebih lagi hadis Hanzalah, hadis Hanzalah yang tadi tuh, alladzi yuzhiru biwuduhin, yang secara jelas, ya, yuzhiru nampak, biwuduhin jelas, yang secara jelas gamblang, ya, kaifa kanat mujalasatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tuh tadi pentingnya duduk bareng bersama baginda Rasul. Tas'u fil qulubi anwarul yakin, akan memancarkan di dalam hati kita ini anwarul yakin, cahaya-cahaya keyakinan. Ya, pengaruh itu duduk orang saleh. Wa tuzakki fin nufus, dan mensucikan dalam diri kita, jiwa kita, jazwatal iman, ya, ada bara iman. Fatartafi'u bil arwahi, dan ruhaniyat kita sangat naik. Bapak-bapak kalau murid Nabi baca apa? Wa krimil arwaha minna, ya Allah,
muliakanlah ruh kami ini biliqa apa khairil anam. Ya, kalau maulid diperhatikan maknanya loh, bertemu dengan manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa tartabi bil arwah, naik tuh ruhaniyatnya ila mustawa malaikati aqdas, kepada tingkatan skala para malaikat yang suci. Jadi Pak, makanya digambarkan orang tuh kalau jauh dari maksiat itu kal malaikah, seperti malaikat. Gambarannya langit atas, surahnya. Orang yang ahli maksiat, gambarannya jin, setan, iblis. Tempatnya fi ardakis safilin, kerak neraka yang paling bawah. Ya. Wa tutahhirul quluba, berteman dengan orang saleh tutahhir. Tadi bertemu dengan orang saleh mengangkat ruhaniyat kita, arwah kita. Ya, ruhaniyat kita kagak bobrok, tinggi seperti istawa para malaikat yang suci. Wa tutahhirul quluba, berteman dengan orang saleh mensucikan, membersihkan hati kita min adranil madah, dari kotoran-kotoran. Kalau penyakit hati apa ya? Iri, dengki, ujub, itu. Ya. Wa tasmu bil iman, bergaul dengan orang saleh tasmu, semakin tinggi luhur bil iman, imannya ila mustawal muraqabah wasyuhud, sampai kepada tingkatan muraqabah, selalu merasa dipantau Allah. Wasyuhud, selalu merasa dilihat Allah. Itulah yang kita suka baca, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Rasakan Allah selalu melihat saya, bersama saya, ngawasin saya. Seluruh orang-orang salih dalam perjalanan spiritualnya kepada Allah, ini latihan tarbiyah ini. Kali ini adalah amalan Syekh Imam Junaidi Al-Baghdadi. Dari umur 7 tahun sudah melatih dirinya. Terus selalu kemana aja ada CCTV ngawasin. Ya, itu amalan dari gurunya Syekh Abdullah At-Tusturi itu. Latihan Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Sebelum tidur pandangi lafaz Allah yang dalam lafaznya. Hadirkan Allah dengan seluruh asma dan sifatnya. Ya, agar kita selalu merasa diawasin. Dalam surat Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum aina makanu, gitu ya. Allah bersama kita, kalian di mana saja kita berada. Kita enggak pernah sendiri, ingat ya. Taib. Wa hakadha mujalasatu wurrathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suhbatuhum. Pokoknya wa atab Sarmin. Demikianlah duduk bareng bersama wuras, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa suhbatuhum, dan berteman. Ya. Innama nahnu masul anbiya, kata Rasul, kami para nabi la nurithu dirhaman wala dinaron, tidak mewariskan dirham, dinar, real, rupiah, dolar. Wa innama nurithu ilma wa nur. Ini yang kita lagi cari nih, ilmu, cahaya yang buat membimbing kita sampai akhirat. Ya, kita belum tahu nih nanti surganya sebelah mana. Ya, kalau mau tahu kita dari sekarang kita bidik gitu. Kita siapkan surga kita dari dunia ini. Jangan sampai nanti di akhirat kita nggak punya tempatnya. Mau nyewa sama siapa, kagak ada yang nyewa di sana. Ya, kita siapin dari dunia ini. Mau surga yang mana? Saya bilang sama istri saya akan hantar engkau ke surga, saya bawa ke surga. Ya. Itulah pentingnya rumah tangga, saling mengingatkan, istrinya menghantar kita kepada Allah, kita menghantar istri kepada Allah, kita suami istri menghantar anak-anak kita kepada Allah. Jadi orang soleh, ya, bukan jadi orang pintar, jadi orang soleh. Orang pintar nanti banyak celakanya. Jadi orang soleh, selamat dunia akhirat.
Demikianlah duduk bareng bergaul bersama para wuras Rasulullah dan bergaul dengan mereka. Tuzakkin nufus. Nah, ini hikmahnya nih. Ini saya masukkan juga ini kalam ini dalam kitab saya, ya. Jadilah Anda seorang guru, seorang pelajar sepanjang umur. Tuzakkin nufusa, mensucikan diri. Wa tazidul iman. Tuh, ini hikmah berteman orang soleh akan bertambah imannya. Wa tuqizul quluba, menyadarkan hati kita yang ghaflah, yang lalai, diingetin. Wa tudzakiru billah, diingetin sama Allah. Sebaliknya, wal bu'du anhum, dan menjauhkan mereka. Ya, kalau kita dekat sama ulama, ya, yurisul ghaflah, mewariskan lalai. Ya, sebaliknya, kalau kita jauh sama ulama, maka yang kita dapat apa? Lalai, ghaflah, agak sadar, merasa benar aja. Wansyghalal qalbi bidunya, dan sibuk aja hatinya sama dunia. Wa mailahu ila mata'il hayatiz zailah, dan condongnya ya hanya kepada kesenangan kehidupan dunia yang zailah, yang kagak paten, ya, yang kagak abadi. Nah, selesai kita tuh dalil-dalil pentingnya berteman dengan orang soleh dari ayat, dari hadis. Sekarang kita dengerin apa pernyataan para alim ulama, pakai aro atau akwal sama aja. Aqwalul fuqaha wal muhdatsin fi ahamiyati suhbati wa adabiha, ya. Perkataan-perkataan para fuqaha, ahli fikih, wal muhdatsin, ahli hadis, ya, atau muhadditsin, ahli hadis. Wal muhdatsin, ulama-ulama yang kontemporer. Fi ahamiyati suhbah, pada pentingnya berteman, wa adabiha, dan beradab kepada orang saleh. Ibnu Hajar Al-Haythami, nah ini kita gaji fikih, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, semua patul-patul dah, ya. Ini pasti benar. Ibnu Hajar Al-Haythami, tokoh dalam fikih, mengatakan apa? Yaqulu Syekhul Faqih Al-Muhaddits, ya, berarti muhadditsin, ya. Syekh Al-Faqih Al-Muhaddits Ahmad Syihabuddin bin Hajar Al-Haythami Al-Makki, ya, berkata fi kitabih, dalam bukunya. Apa bukunya? Al-Fatawa Al-Hadithiyah, fatwa-fatwa yang baru. Walhasil, katanya, inklusinya atau ringkasnya, annal aula bisalik, bahwa yang paling baik, yang paling pantas bagi orang yang sedang sair ilallah, salik kepada Allah, berjalanan menuju Allah, katanya, qablal wusuli ila hadhil ma'arif, sebelum sampai kepada derajat ma'rifah ini, ayyakuna mudiman, hendaknya dia selalu mudiman, apa? Mengerjakan lima ya'muruhu bihi ustaduhu, terhadap apa yang diperintahkan oleh gurunya. Gurunya yang mana nih? Al-jami' li tarfai asy-syariah wal haqiqah. Guru yang menggabungkan dua sisi ilmu syariat dan tariqah. Dan maka terus di status tuh dalam pengundang ngaji ini, nggak cukup ngaji fikih aja. Kita tuh ngaji tuh setiap malam apa? Malam Sabtu Fathul Mu'in, nggak cukup Fathul Mu'in. Di sana Fathul Qarib nggak cukup. Itu fikih murni, ya, zahiriyah, rukun, syurut. Tapi pas sholat perlu batinnya bersama Allah enggak. Ada orang yang sudah sholat ala sifatin Nabi, rukunya, sujudnya benar semua, sedekapnya benar semua, tapi hatinya terbang kemana-mana. Maka Imam Ghazali menyatukan itu dengan Ihya Ulumuddin, harus dua, ya. Kata Imam siapa? Imam Malik apa kemarin? Orang yang bertasawuf agak fikih,
tafassak. Iki enggak tasawuf tazandak. Wa man jama bainahuma. Satu dua-duanya faqad tahaqqaqa. Ya. Oke. Ini bagus banget ini buku, ya. Harus dibaca sampai 17 kali balik. Resuh, nanti Bapak Ibu ketemu Allah langsung. Ya, kalau diamalin. Baik. Fa innahu huwat tabibul a'zam. Nah, nih. Guru spiritual adalah seorang dokter yang hebat, yang besar. Fa bi muqtada ma'rifihi az-zawqiyah, dan dengan tingkatan ma'rifatnya yang zauqiyah. Seorang guru itu punya tingkatan zauqnya, rasanya. Wa hikami rabbaniyah, dan hikmah rabbaniyahnya, yu'ti kulla badanin, dia bisa memberikan kepada badan, wa nafsin, dan jiwa, ma yarahu huwa laik, apa yang dia lihat itu pantas. Wah, ini cukup ya, nanti antum boleh dan istighfar dulu ya. Tahu, oh ini nanti salawat dulu yang banyak. Banyak ini dulu, puasa dulu, tahu. Ya, dalam tarbiyah ruhaniyah itu. Kita banyak ngaji ya. Ada orang ahli ibadah tapi dia ini kurang ilmu, banyak ngaji ya. Dia tambah kualitasnya. Jadi apa? Seorang guru yang dengan tingkatan ma'rifatnya, zauqiyahnya, hikmah rabbaniyah, dia bisa memberikan kepada badan, pada diri kita maksudnya, pada jiwanya, apa yang dia lihatnya pantas tuh, bisyifaiha, dengan mengobatinya, wal muslihi di ghadaiha, dan memperbaiki gizi-gizinya. Nah, dia tahu ya amradul qulub. Kemudian kedua, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini punya tafsir panjang banget ya. Qala Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi al-masyhur inda tafsirihi ya surat Al-Fatihah. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata dalam tafsirnya yang terkenal ketika beliau mentafsirkan surah Al-Fatihah. Ya. Saya suka ngaji sama Profesor Dr. Akil Siraj. Ya, kalau saya pas dulu nengokin anak saya di pondok, saya ngikut. Kalau enggak di YouTube. Tafsir Razi itu dalam. Ya, dia ahli itu. Saya ikut juga menikmati itu. Nah, ini dia. Apa kata beliau nih ketika mensyarahkan Al-Fatihah? Al-babu al-thalithu, bab yang ketiga, fil asraril al-aqliyah al-mustanbitah, tentang rahasia-rahasia akal yang disimpulkan dari surat Al-Fatihah ini. Fihi masailun, di dalamnya ada berbagai permasalahan-permasalahan. Al-latifah al-thalithah, ya, ada latifah yang ketiga. Qala ba'duhum, sebagian mereka ulama berkata, innahu lamma qala, sesungguhnya ketika beliau menyetir ayat ini ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Lam yaqtasir alaih, ini ayat kagak hanya berhenti sampai di situ. Bapak-bapak kalau udah kagak pada sholat udah dah jauh banget dari Allah dah. Doa kagak, ngaji kagak, sholat kagak, udah jauh. Dalam sholat kita udah doa, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, nanti ada bimbingan dari Allah tuh. Tapi nggak cukup hanya di situ katanya. Ayat ini kagak berhenti sampai di situ doang. Apa dilanjut? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Berarti sudah ada sosok orang-orang, contoh-contoh yang memang Allah memberikan anugerah dia, punya kelebihan dari kita. Kita harus ikutin dia, mencontoh, meneladani orang-orang saleh. Ya, tadi kan sebut di awal tuh, wa bi muqtadihim, dengan mengikuti mereka kita akan selamat. Itu. Kenapa? Karena mereka jalannya ngikutin jalan Nabi, gitu ya.
sebelumnya tabi'in, sahabat Nabi. Wa hadha yadullu ala anna al-murida, ayat siratal ladzina an'amta alaihim, ini menunjukkan kepada bahwa seorang murid la sabila lahu, tidak ada jalan baginya ilal wusul, untuk sampai kepada Allah, sampai ila maqamatil hidayah, sampai kepada maqam hidayah wal mukasyafah. Mukasyafah itu Allah bukain dikit-dikit, tak rahasia Allah, ilmu-ilmu Allah, paham. Ya, illa kecuali idaqtada. Ya, ada seorang murid kagak bakalan sampai kepada tingkatan itu kalau tidak mengikuti, mencontoh bisaykhin, gurunya. Ya, ini pakai nakir saykhin, artinya kita gurunya nih. Ya, enggak disebut asyekh itu, saya itu enggak, syekh nih. Ya, tinggal bapak-bapak cari dah guru-guru yang bisa mengantar bapak-bapak kepada Allah. Yahdihi ila sawa'is sabil, yang dapat yahdihi, menunjukkannya, menggiringnya, membimbingnya kepada jalan yang lurus. Wa yujannibuhu, dan menjauhkannya an mawaqil aghaliti, dari tempat-tempat ghalat, kesalahan-kesalahan, wal adhalili, dan kesesatan. Itu guru tuh. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan dan sesat. Wa dzalika li anna an-naqsa ghalibun ala aktsal khalq. Ya, hal itu karena kekurangan itu, ya, orang yang merasa kurang itu ghalib, lebih dominan ala aktsal khalqi, kebanyakan orang. Jadi maksudnya jatuh dalam kesesatan, jatuh dalam kesalahan, itu banyak orang-orang itu jatuh, dominan. Ya. Kenapa? Wa uquluhum ghairu wafiyah, akal mereka belum cukup bi idrakil haqqi, untuk memahami kebenaran, wa tamyiz sawabi, membedakan yang benar, anil ghalat, dari yang salah. Orang awam sangka benar aja, ngobrolin tetangga, salah betul? Salah, ghibah lebih besar daripada 30 zina. Nggak sadar ngomongin orang. Mata jelalatan lihat perempuan, dosa nggak? Dosa. Orang awam katanya secara ghalib, dominan, itu kebanyakan begitu, jatuh dalam kesalahan, kesesatan. Orang alim aja kalau kagak ada spiritualnya bobrok juga, kosong. Ya, ilmunya tinggi tapi hatinya kosong, spiritualnya kosong. Baik. Fala budda min kamilin. Maka harus tuh ada seorang syekh yang kamil, guru yang sempurna. Yaqtadi bihi naqis, yaqtadi bihi, yang dia mencontoh bihi, dengan orang yang mulia tadi. Siapa? An-naqis, naqisu failnya. Jadi orang yang merasa kurang, belum sempurna, dia harus mencontoh, meneladani al-kamil. Ya, yaqtadi bihi naqisu, yaqtadi fi'il mudhari, biasanya fi'il fa'il, ini diselang dengan faslah jar majrur. Asalnya yaqtadil naqisu bihi ay bil kamil, hatta yataqawwa, sehingga menjadi kuat dah apanya? Aqlu dzalika naqis, akal orang yang kurang tadi. Berteman dengan orang alim, ngaji terus, dimasukin terus, lama-lama kuat nih akalnya. Binuri aqil kamin, dengan cahaya akal orang yang syekh yang sempurna. Ini saya sedih, ya, tadinya ini susah mencari al-kamil ini. Saya dapat ngaji, ketemu guru-guru di Mesir, ada saya terbaiat itu ya. Sampai saya bertanya juga, kita alhamdulillah ketemu, bagaimana orang-orang yang selanjutnya itu? Kita aja yang merasa ketemu belum
sempurna masih jelek begini, apalagi yang ketemu gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing terus ya. Fahina idzin yasilu ilal madarij as-sa'adat. Nah, ketika dia sudah berteman dengan orang soleh, dapat asupannya terus, nasihatnya terus, sampai dia kepada madarij tangga-tangga as-sa'adat, kebahagiaan. Wa ma'arijil kamalat, tangga-tangga kesempurnaan. Sekarang menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, nah ini luar biasa nih. Ya, pengarang kitab Jauharut Tauhid. Qala Syekhul Islam Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i inda syarhihi, ya, pengarang juga ini syarah Fathul Qarib, ya. Al-Bajuri banyak karangannya. Syekh Islam Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i berkata ketika mensyarahkan kalam Syekh Ibrahim Al-Laqani sahib Jauharut Tauhid. Maaf saya salah. Jadi pengarang kitab Jauharut Tauhid Ibrahim Al-Laqani, ya. Beliau menulis kitab lalu disyarahkan oleh Imam Al-Bajuri. Beliau juga mensyarahkan kitab Fathul Qarib, ya, yang kita ngaji di Masjid Nurul Hikmah belakang kecamatan. Apa katanya? Kun kama kana khiyarul khalqi. Kun, jadilah Anda sebagaimana manusia pilihan. Ya. Halifah hilmin. Halif itu halifah hilmin jadi dua kata tapi jadi satu, ya. Artinya orang yang sabar, orang yang setia itu. Tabi'an, mengikuti lil haq, pada kebenaran. Jadilah Anda manusia pilihan, ya, yang selalu mengikuti apa? Kebenaran. Nah, disarahkan maksudnya kun muttasifan bi akhlaqi misl akhlaqi allati kana 'alaiha khiyarul khalqi. Jadilah Anda, ya, orang yang bersifat dengan akhlak seperti akhlak orang-orang pilihan. Ya. Nah, Nabi itu Mustafa, Mukhtar, Mujtaba, pilihan-pilihan dari seluruh makhluk ada yang paling bagus diangkat Nabi itu. Ila an qala, sampai kemudian mengatakan wa idza kanatil mujahadatu ala yadi syaikhin minal 'arifina kanat anfa. Apabila sebuah mujahadah, apa mujahadah? Berjuang melawan hawa nafsunya sendiri, itu mujahadah. Bapak-bapak, ya, mulutnya pengen ngomongin jelek, tahan tuh, itu mujahadah. Jangan ngomong kecuali yang baik-baik. Nah, maka ada istilah idza ma hamamta fil nutqi bil batil, kalau Anda pengen ngomong yang jelek-jelek, faj'al makanahu tasbihan, isi dengan tasbih. Nah, itu upaya. Pengen berbuat maksiat, tahan, itu mujahadah. Pengen sholat, lawan tuh, mujahadah. Jangan tinggalin sholat. Nah, apabila mujahadah, kita apa? Upaya berjuang melawan nafsu. Ala yadi syaikhin, kita dibimbing oleh seorang syekh, seorang guru, minal arifin, daripada para arif billah, kanat anfa, maka itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Liqaulihim, karena perkataan orang-orang saleh gini, halu rajulin fi alfi rajulin anfa'u, keberadaan seseorang, ya, halu rajulin, ya, keberadaan seseorang yang punya spiritual yang tinggi, fi alfi rajulin, ya, bersama 1000 orang, anfa, itu lebih bermanfaat. Ini sama seperti hadis yang itu, faqihun wahidun, satu orang faqih al-ilmu lebih ditakutin daripada 1000 orang hamba ahli ibadah. Nah, sama seperti itu. Iya, kalau
ya seorang yang berspiritual, guru lah, itu lebih bermanfaat di depan 1000 orang biasa min wa'zi alfi rajulin, ketimbang nasihat 1000 orang fi rajulin, kepada seseorang. Paham maksudnya? Ini orang soleh, arif billah, dia ceramah di depan 1000 orang, itu bermanfaat banget daripada satu orang dinasihatin oleh 1000 orang. Tapi orang awam semua yang nasihatin. Di awal kita udah kagak ngaji, nggak pernah dengar kebaikan, zikir kagak, jauh dari Allah, mana ada cahaya masuk ke hati kita. Yang kita dengar suara orang-orang awam, orang-orang gitu, setan, iblis terus akhirnya menjauh kita dari Allah. Rohaniat kita kering terus, ya. Maka itulah butuhnya bersuhbah, butuhnya ngaji kita, ya. Terus ya, saya udah nyiapin 5 lembar sebetulnya nih, ngaji sebulan sekali ini. Kapan-kapan ngaji ini ya setiap minggu sekali ya, dimana biar cepat tamat ini. Karena dia tamat harus kita balik 5 kali balik tuh. Nah, ini bimbingan kita menuju Allah ya. Terus fayambaghi li syakhsin, katanya, ayyalzima shaykhan 'arifan 'alal kitabi wa sunnah. Maka sepatutnya bagi seseorang ayyalzima, dia bergaul kepada seorang syekh yang arif, yang paham betul atas kitab Al-Quran dan sunnah. Bi ayyazinahu, untuk apa yazinahu? Ayyazinah apa? Untuk menimbangnya, qablal akhdhi anhu, sebelum berguru kepadanya. Fa in wajadahu 'alal kitabi wa sunnah lazamahu, seandainya dia bergaul kepada syekh yang arif bila tadi, ya, mendapatkannya itu orang benar secara Al-Quran dan sunnah, lazamahu, maka bergurulah kepadanya. Wa ta'addamahu, dan beradablah kepadanya. Fa'asahu yaktasibu min halihi, mudah-mudahan dia akan memperoleh min halihi, dari halnya tuh gurunya. Nanti ada tema judulnya tuh Lamhas Syariah, artinya ini pengarang kitab ini diceritakan ini udah ulama besar, tapi kalau datang gurunya lagi Syekh Muhammad Al-Hashimi, dia datang syekhnya misalnya ada ya bisa kejangkau lah, itu ngaji libur semua, ayo kita datang ke sana, ada guru besar datang. Ada istilah duduk sebentar aja di orang alim, orang sore, itu seperti ngaji tahunan, kumplok rohaniatnya. Ya, melihat orang, melihat beliau kayak melihat Allah gitu. Nah, cari orang seperti itu. Ya. Yaktasibu, dia akan memperoleh min halihi, dari hal gurunya tadi, ma yakunu bihi safa'u batinihi, ya. Apa? Dapatkan kejernihan hatinya. Wallahu yatawalla hadahu, hanya Allah lah ya yang bisa membimbing, berikan hidayah. Ibnu Abi Jamrah ya. Sarah al-Imam al-Hafidh al-Muhaddits al-Wara' Abu Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah al-Azdi al-Andalusi haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hafidh al-Muhaddits, jadi sudah hafal Quran dan dia muhaddis, ngerti tentang hadis betul. Makanya di atas baca al-muhaddisin, jangan muhdasin. Kalau muhaddisin ahli hadis, kalau muhdasin orang-orang yang kontemporer sekarang ini. Saya pernah menulis judul buku pakai kata-kata muhdasin, perbedaan suara-suara gigi dan ilmu fonetik ya. Menurut ulama-ulama dulu dan ulama kontemporer. Ya, qudama wal muhdatsin. Tapi ini muhaddisin tadi. Imam Al-Hafidh Al-Muhaddits mensyarah Al-Wara' di Wara' Abu Muhammad Abdullah bin Abi Jamrah Al-Azdi Al-Andalusi, syarahani, menjelaskan, ini namanya jumlah fi'liyah. Mana maf'ulnya? Haditha, menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ridha kepadanya. Qala,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kisah menguatkan lagi pentingnya kita berteman dan selalu minta nasihat orang soleh. Seorang sahabat datang kepada Nabi, fasta'dzanahu, kemudian dia minta izin sama Nabi. Hukumnya jadi maf'ul bih. Ya, istazan kan fi'il. Dia minta izin sama Nabi fil jihad, dalam berjihad. Faqala, jadi ini datang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Saya ingin ikut jihad bersama Anda. Kata Nabi apa? Faqala, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala, dia jawab, "Naam, ya masih hidup." Qala, kata Nabi apa? Fa fihima fajahid. Udah, kamu jihadnya kepada kedua orang tua kamu. Bantu, layanin, berkhidmat, tolong, dengar kata, itu. Ya. Wa ba'da an sarahahu bayyana asrata wujuhin lahu. Kemudian beliau setelah menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan 10 sisi, ya. Qala fil wajhil ashir. Nah, dari 10 itu yang ini diangkat enggak 1 2 3, kebanyakan hanya yang ke-10-nya nih. Ya, dari penjelasan Ibnu Abi Jamrah tentang hadis ini, beliau menjelaskan 10 sisi. Ini sisi yang ke-10. Apa katanya? Fihi dalilun. Di dalam hadis ini nih ada dalil. Apa dalilnya? Ala anna dukhula fi suluk wal mujahadat, bahwa kita pengen masuk dalam suluk, ya, dalam mujahadat, pengen menempuh jalan Allah, pengen mujihad, ya, merubah diri kita. Itu as-sunnatu fihi, yang terbaik katanya sunnahnya di dalam hadis itu ayyakuna ala yadi arifin bihi. Dia harus dibimbing oleh orang arif billah. Fayursyidu ila ma huwal aslahu fihi. Maka orang arif billah ini akan membimbingnya, menunjukkannya kepada yang ma huwal aslah, pada apa yang lebih baik baginya. Wal asaddu bin nisbati ila halis salik, dan yang paling tepat, yang paling baik sesuai kepada kondisi si salik. Ya. Jadi Pak, maksudnya orang yang arif billah, dia ngerti betul tuh tentang muridnya. Dia bimbing. Kalau kagak masuk dia tanya kemana nih, kagak nggak datang. Bolos terus. Ya, saking cintanya, ya, kepada murid. Lianna hadza sahabiyya radhiyallahu anhu, ini karena sahabat tadi tuh, semoga Allah ridha kepadanya, lamma an aradal khuruja, ketika dia ingin keluar ilal jihad, ya, ingin ikut jihad, lam yastabid, katanya lam yastabdi bi ra'yi nafsihi, dia tidak mengedepankan apa tuh, pikiran atau pendapat dirinya sendiri fi dzalika, tentang jihad ini. Artinya dia kagak ngambil keputusan sendiri. Hatta stasyara man huwa a'lamu minhu wa arab, sampai dia berkonsultasi. Istasyar itu konsultasi, ya, kepada orang yang lebih tahu, kepada orang yang lebih a'rif, tahu. Bapak-bapak ada istilah gini, manadiba manistakhara wastasyara. Nah, catat tuh, bagus. Tidak akan menyesal orang yang selalu ada urusan istikharah, minta petunjuk Allah. Urusan dunianya istisyarah, nah, minta konsultasi kepada ahlinya, gitu. Kepala 2, kepala 3 lebih bagus daripada kepala 1. Ya, apa-apa musyawarah, wasyawiruhum. Hada ma huwa fil jihadil asghar. Ini dalam hal jihad kecil. Jadi bapak-bapak, itu jihad perang melawan musuh, itu jihad kecil dianggapnya. Fa kaifa bihi fil jihadil akbar? Bagaimana dengan ini? Jihad besar apa? Jihad melawan hawa nafsu. Pernah Nabi
habis pulang dari perang hebat padahal. Banyak sahabat gugur, dikumpulin sama Nabi. Apa kata Nabi? Sahabat semuanya, raja'na min jihadil asghar. Kita baru saja pulang dari perang kecil. Sahabat bingung semuanya. Ya Rasul, kita aja ini udah hampir kewalahan, berkalah. Ini perang kecil. Emang ada perang yang lebih besar lagi Rasul? Ada. Jihadu nafsi. Jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, bapak-bapak sudah paham hawa nafsunya masing-masing. Nanti di rumah catat apa ajakan-ajakan jelek diri, catat, lawan itu. Kalau ngomong pengen dusta, lawan, jangan. Harus benar jujur. Kalau pengen bicara selalu aja malayani, lawan, harus bicara yang baik-baik. Kalau ngelihat perempuan yang bukan muhrim pengen melotot, lawan, tundukin pandangannya. Gitu. Ya, nah itu namanya mujahadah. Itu berat banget. Waktunya sholat. Satu lagi ya, ini nanti berikutnya ini syair-syair panjang. Ini aja. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau ialah yang melemeskan fikrah-fikrah, melunakkan dia lembut. Fikrah-fikrahnya Imam Ibnu Taimiyah, murid kesayangannya nih. Qala al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad Asy-Syahir bin Qayyim. Al-Hafidz selalu ya hafal Quran nih. Abu Abdullah Muhammad Asy-Syahir yang terkenal dengan Ibnu Qayyim berkata, fa idza aradal 'abdu ay yaqtadiya bi rajulin, apabila seorang murid hamba itu murid pengen mencontoh meneladani seseorang, nah ini falyandur hal huwa min ahli dzikri aw minal ghafilin, maka hendaklah dia melihat, dalamnya lam lil amr, falyandur, maka lihatlah, ya ini lam amr lam amil, dia berfungsi, maka lihatlah ya, apakah dia termasuk orang ahli zikir atau ahli ghaflah. Kita ngaji buku judulnya punya Syekh As-Samarkandi, Tanbihul Ghafilin, peringatan buat orang-orang yang lalai, di Masjid Pangeran Jakarta. Setiap Sabtu ketiga yang ada waktu boleh ikutin tuh ya. Wahal lil hakimu alaihil hawa awil wahyu. Nih ditanya, ini orang ini nih, kalau dia mengambil hakim, mengambil keputusan, apakah dia berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan wahyu? Kan kita suka-suka apa emosi duluan, ya akhirnya sembrono dah, enggak dipikir cerna, direnungin dulu, minta petunjuk Allah, namanya matang tuh, enggak salah langkah. Fa idza kana al-hakimu alaihi huwal hawa, katanya, apabila dia mengambil keputusan itu berdasarkan hawa nafsu, wa huwa min ahlil ghaflah, dia berarti termasuk orang yang ahli ghaflah, jadi jangan diikutin. Kana amruhu furuta, berarti dia segala urusannya melampaui batas, jelek dah. Illa anqal, sampai kepada nasihatnya, fayam bagi lirrajuli, maka sepatutnya bagi seorang murid, ayandura fi syaikhihi, dia melihat kepada gurunya, wa qudwatihi, dan keteladanannya, wa matbu'ihi, dan orang yang diikutinya. Fa in wajadahu kadzalik, ya, jika dia mendapatkan si guru kadzalik, atau lalai jauh dari Allah, falyub'id minhu, maka menjauhlah dari dia, jangan temenin. Tadi Allah bilang, bertemanlah dengan orang yang apa? Ya, selalu ingat kepada Allah yang punya nur. Orang lalai jangan temenin. Ya, apa? Fashabil qauma khiyarahum, temanilah dalam satu kampung orang yang terbaik. Wa amruhu ghairu mafruḍ alaihi, ya, lewat dikit ya. Jadi apa? Fa in wajadahu
jika tuh si murid mendapatkan gurunya kadalik, demikian maksudnya jauh dari Allah, lalai orangnya, maka fal yub'id minhu, menjauhlah darinya. Wa in wajadahu mimman ghalaba alaihi dzikrullahi ta'ala, dan jika dia temui, dia dapetin, dia termasuk orang yang selalu didominasi ingat sama Allah, ya, wattiba sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, wa amruhu ghairu mafrutin alaihi, dan perkara dia tuh tidak, artinya tingkah lakunya kagak melampaui batas, bal huwa hazimun, tapi dia orang yang komitmen fi amrihi, di dalam urusannya, orang benar. Fal yastamsik bi gharzihi, maka peganglah, berpegang teguhlah kepada apa? Saran-sarannya, nasihatnya. Ya, wallahu alam bissawab. Jamaah, kenapa di sini dalam dunia tasawuf menggunakan ngartinya murid? Jadi dalam dunia, nanti pas kita ini dapat murid itu dari kata aroda yuridu iradah muridan, dari kata mengingin, ya. Jadi seorang murid itu keinginannya, dia nggak punya keinginan apa-apa, hanya ngikutin keinginan gurunya ngikutin keinginan gurunya, terus begitu sampai mengikuti keinginan Rasulullah. Rasulullah juga nggak punya keinginan apa-apa. Rasulullah hanya menerjemahkan apa maunya Allah. Jadi Rasulullah hanya mengikuti Allah. Itulah namanya kita yattabi'u hawa kita mengikuti hawa Nabi itu Allah. Itulah kita akan jadi orang baik, ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kepanjangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau saya mau punya saran, kalau bisa Ustaz Imin kitabnya beli lagi buat yang depan pegang. Ya, inilah namanya jualah rumahmu, beli kitab. Hebat, berkah. Ya, ini kan buku manfaat banget. Kalau ngaji nggak pakai kitab, lihat aja paling nggak berkah. Tadi apalagi yang khusus milikin sendiri, ya, insyaallah manfaatnya banyak. Allahumma bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma akrimna bis sihha wal 'afiyah linata'allama 'ulumad-din thumma nansharaha wa akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil Karim wal ilmi, ya, wa talabil ilmi. Allahumma rzuqna ladzatat ta'ati wal ibadah wa talabil ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa muntafi'an wa lihiqna bis salihin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.